Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita pelajari bersama tentang beberapa problematika atau masalah-masalah terkait tentang sholat qashar. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fil qasri, beberapa masalah terkait qashar, meringkas sholat. Al-awalu, idza syakkal ma'mumu fi niyatil imami hal nawal qasra amla fal yajuzul qasru lil ma'mumi. Yang pertama, saat seorang makmum ragu di dalam niatnya imam, apakah si imam niat mengqashar atau tidak? Apakah boleh bagi makmum untuk mengqashar? Jawabnya, yajuzu lil makmumi ta'liqu niyatil qasri idza alima annal imama musafirun fayaqulu nawaitul qasra in qasaral imamu awil itmama in atamma. Wa amma idza syakka fi safaril imami fala yajuzu ta'liqun niyati wa yajibu alaihil itmam. Diperbolehkan bagi makmum untuk menggantungkan niat qasharnya dengan catatan jika si makmum mengetahui bahwa imamnya adalah seorang musafir, maka makmum berniat, aku berniat qashar jika si imam qashar, atau menyempurnakan jika memang si imam menyempurnakan. Adapun saat seorang makmum ragu di dalam statusnya si imam musafir atau tidak, maka tidak boleh menggantungkan niat qashar seperti hal tersebut. Asani mal halatul lati yang qadi'u indaha safaru. Yang kedua, masalah yang kedua, ada berapa keadaan yang bisa memutus status musafir seseorang. Yang qadi'us safaru fi halataini indahuma la yajuzul qasru. Status musafir seseorang itu hilang di dalam dua keadaan, maka saat itu tidak boleh lagi mengqashar. Al-awalu, niyatur ruju'i min makisin mustaqillin ila watanihi wa qad baqiya aqallu min marhalataini ila watanihi. Yang pertama, melakukan perjalanan dari seorang mustaqil, artinya orang yang tidak ikut siapapun, tidak ikut suami atau tidak ikut tuannya sebagai seorang budak, niat untuk kembali ke rumah, untuk kembali ke tanah daerah kelahirannya, sedangkan jarak yang ditempuh masih kurang dari 2 marhalah atau 82 km. Maka saat melakukan perjalanan dan dia niat untuk kembali dari perjalanannya, sedangkan jarak yang ditempuh masih kurang dari 82 km, maka status musafirnya sudah hilang. Artinya dia tidak boleh lagi mengqashar sholat. Asani niatul iqamati fi baladin arba'ata ayamin fa aksara ghaira yaumai dukhuli wal khuruji. Yang kedua, niat untuk bermukim di tempat tujuannya selama lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Semisal si A tujuannya dari kota B ke kota C,
jaraknya sudah memenuhi syarat. Si A itu berniat bermukim di kota C selama lebih dari 4 hari selain hari masuknya dan hari ia akan melakukan perjalanan. Asalisu iza aqama fi maudi'in li qada'i hajatin yatawaqqa'u qada'aha fi aqalli min arba'ati ayamin fata'akharat fayajuzu lahu tarakhusu ila samaniyata asyara yauman. Permasalahan yang ketiga, saat seseorang bermukim di suatu tempat tujuannya untuk melakukan kebutuhannya di sana, suatu urusan yang ia harapkan bisa diselesaikan kurang dari 4 hari, artinya selama di sana masih bisa mengqashar sholat, kemudian urusannya menjadi panjang lebih dari 4 hari, maka seseorang tersebut selama mengurus permasalahannya, mengurus urusannya di sana boleh melakukan qashar maksimal sampai 18 hari. Ar-rabi'u hukmul qasri fi sholatil maqdiyati. Yajuzu qasru sholati al-fa'itati iza fatathu wa huwa musafirun wa arada ayaqdiyaha wa huwa musafirun. Hukum membayar hutang sholat atau mengqadha sholat dengan diqashar. Bagaimana itu? Diperbolehkan untuk mengqashar sholat yang terlewatkan saat ia dalam kondisi musafir dan ia ingin membayar hutang tersebut juga dalam saat posisi musafir. Semisal si A melakukan suatu perjalanan, ia mempunyai hutang sholat dan ingin membayarnya saat dalam perjalanan yang lain, maka proses membayarnya sholat, proses mengqadha sholat tersebut boleh dengan diqashar. Wa amma idza fatathu wa huwa muqimun wa arada ayaqdiyaha wa huwa musafirun au fatathu wa huwa musafirun wa arada ayaqdiyaha wa huwa muqimun fala budda minal itmami fi kiltal halataini. Sedangkan jika kasusnya seseorang mempunyai hutang sholat saat ia dalam posisi bermukim, tidak dalam bepergian, dan ingin membayar hutang tersebut saat berstatus musafir, atau ia punya hutang sholat saat dalam perjalanan dan ingin membayar hutang sholatnya saat sudah bermukim, maka dalam dua contoh itu seseorang tidak boleh mengqashar. Al-khamisu idza syakka fi sholati hal fatathu fi safari am fil hadari fala yajuzu kadzalika qasruha. Kasus yang kelima, saat seseorang ragu di dalam hutang sholatnya, apakah hutang itu saat ia musafir atau hutang sholatnya saat ia berada di rumah atau tidak melakukan bepergian, maka tidak boleh untuk mengqasharnya saat mengqadha. Asadisu idza kana limaksidihi tariqani tawilun wa qasirun wa salaka tawila falyajuzu lahu qasru sholati fihi amla. Saat tujuan seseorang memiliki dua jalan, yang satu panjang, yang satu pendek, dan seorang tersebut memilih jalan yang panjang, apakah boleh mengqashar atau tidak dalam kasus ini?
Jawabnya, insalaka hadzat tariqa li ghardin sahihin kasuhulati tariqi auli amni tariqi fayajuzu lahu qasru sholati fihi wa amma idza kana la gharda lahu fala yajuzu lahul qasru. Jika seseorang mengambil jalan panjang ini karena tujuan yang diperbolehkan, seperti jalannya lebih mudah atau jalannya lebih aman. Di sini juga diterangkan wa minal ghurti as-sahihi huna atanazuhu, juga termasuk dalam tujuan yang sahih yaitu berrekreasi, maka seseorang boleh mengqashar salatnya. Adapun jika seseorang mengambil jalan yang lebih panjang tanpa ada tujuan tertentu, maka tidak boleh mengqashar salat. As-sabi'u idza nawal qasra wa aradal itmama asna'a sholatihi duna hajatin fayajuzu lahu dzalika. Saat seseorang sudah berniat qashar dan di tengah sholat ia ingin menyempurnakan sholatnya, maka hal itu boleh-boleh saja. As-saminu idza safarul abdu ma'as sayyidi wa zaujatu ma'az zauji wa la ya'rifani maqsida sayyidi wa zauji fala yajuzu lahum ayatarakhasu qabla mujawazati marhalataini illa in alima annahu yabluhuhuma. Saat seseorang bepergian, saat seorang budak bepergian dengan pemiliknya atau seorang istri bepergian dengan suaminya, yang keduanya tidak mengetahui tujuannya si pemilik dan tujuan suami, keduanya tidak boleh mengqashar sholat sebelum melewati perjalanan 82 km, kecuali keduanya sudah mengetahui tempat yang akan dituju memiliki jarak lebih dari 82 km. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa permasalahan terkait sholat qashar. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.